kopi nih. Iya. Kopi favorit lu kopi apa? Misalnya lu suka yang apa? Kalau misalnya lu ke kafe segala macam lu suka nggak sih? Kalau dari menu kopi ya, Iya, menu kopi. kopi sendiri gue sukanya Vietnam Drip. Wah. Vietnam Drip itu kalau dari pribadi gue ya, menilai suatu kafe, suatu kedai kopi lah, Iya, nggak usah betul. kafe kejauhan. Kedai Kedai kopi. kopi, itu kedai kopi, kopinya enak atau enggak, kopinya cara ngolahnya bener apa enggak, kalau menurut gue pribadi dari Vietnam Dripnya. Karena Vietnam Drip itu kan cuman kopi sama susu. Kopi susu. Iya, kopi Nah, susu, just kopi susu. Kopi susu doang. Iya, biasa lah itu standar Iya, ya iya, kan. iya. Dari situ kalau misalkan itu udah enak, berarti dia selebihnya menu-menu lain pasti enak. Oh gitu. Yes, menurut gue gitu. Oh. Dan gue paling suka biji kopi itu yang gua nggak peduli dari daerah mana ya, yang penting asem. Sebentar. Kenapa? Kalau gue punya biji kopi, gue taruh di ketek gue, lu suka berarti? Gak gitu Li, gak gitu konsepnya, gak begitu maksudnya. Kan sama. Biji kopi yang penting asem dimanapun tempatnya. Terus salah gue di mana? Salah gue di mana? Gak gitu. Salah gua Itu kan dimana? campur sama keringet lu, gitu loh maksud gua. Bukan pure rasanya asem gitu kan, biji kopi ada dua, yang pahit sama yang asem. Oh, gitu. Kalau ditaruh di ketek gua gak Itu, mau. itu sih bukan berasem, beracun. Kayak cyanida. Cyanida. Gitu sih. Nah kalau lu sendiri gimana? Li? Kalau gua sebenarnya kalau gue tuh karena gue suka yang original, jadi nggak perlu tambahan yang istilah. Kalau kopi susu, gue malah jujur ya, gue tipe orang yang kurang kalau harus ada tambahan kayak kopi susu gitu dan tambahan lain. Jadi gue suka yang original sebenarnya. Kalau gue karena biar dibilang keren aja. Biar dikira legend aja gitu ya. Biasanya kan kalau legend orang-orang yang suka ngopi biasanya nggak suka yang aneh-aneh Iya, gitu betul. ya kan. Karena gue lihat orang-orang yang wah ini kok, ini kopi pahit banget. Gua mencari ininya. Wah, mencari aromanya gitu kan. Dia sekenai gitu baristanya sama lo ya kan. Padahal sasetan juga gue sikat sih. Tapi bener loh, gua kalau nongkrong di kafe gue pasti nyari Vietnam Drip. Cuman ketika gue lagi di rumah ya kan, ketika gue lagi di rumah pengen ngopi, gue suka yang kopi hitam. Kopi hitam. Just kopi hitam. Oh iya. Tanpa gula, kalau mau tanpa gula berarti itu lagi mau ada sesuatu. Cuman kalau yang pakai gula ya biasa standar aja. Gua kira kalau mau tanpa gula berarti lu mau nambah ilmu. Taruh di pojokan. Kasih pisang. Itu sesajen anjir. Sesajen itu, aduh. Mas Umar mau kemana? Bawa kopi. Pahit lagi. Biasa ya, kayak gak ngerti aja lo. Kalau gue sih kalau tanya gitu, mau kemana? Mas, mau kaya. Mau kayak kerja, bukan ke kuburan. Orang mati lu suruh nyari duit, goblok. Iya. Selalu banget gua sama orang-orang kemudian goblok. Begitu ya. Benar. Orang nyari duit itu apa istilahnya kok gampang banget mikirnya gitu ya. Iya. Kenapa harus ke tempat-tempat yang seperti itu? Padahal gua juga beberapa kali mendengarkan bahwa makhluk-makhluk begitu juga nggak bisa Pak sebenarnya ngasilin duit Pak. Nggak bisa. Iya. Ini ngomongannya udah agak salah dia. Gue bongkar dikit iya, kali. Bongkar dikit kali. Ini gini. Bukan menurut gue sih. Gue pernah ngeliat langsung gitu. Jin, kita bisa bilang jin lah, jin atau iblis dan teman-temannya gitu. Kalau misalkan ngasih duit ke kita, misalkan orang pesugihan gitu ngasih duit, itu bukan pure uang. Bukan uang? Bukan, mungkin dari voucher nanti dia nyari sendiri di bank. voucher pulsa anjing. Cek. Kalau bukan voucher cek lah. Nih, itu bukan uang, itu cek. Tolong kamu cairkan. Gitu. Di BI nggak berlaku. itu sebenarnya daun apa gitu, gue lupa namanya kan. Itu daun yang disulap jadi uang di sepenglihatan orang normal. Orang yang meminta. Iya, itu uang gitu loh. Dan kalau misalnya orang minta pesugihan itu ya. Iya. Itu dia memang kaya. Cuman ada syaratnya. Serem sih, cuman ya masih ada aja orang-orang yang 2022 masih eksis saudara begitu. Masih ada aja gitu ya. Masih ada. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang begitu. Amin. Karena nyusahin. Iya, nyusahin lah pastilah. Selain nyusahin kan serem, Pak. Maksudnya memang lu kagak serem apa? Enggak. Iya.
ngomongin kalau kita bicara ngomongin serem. Sebenarnya ya, gue nggak ngerti ya. Setakut-takutnya kita hal-hal begitu. Yes. Terkadang ketika kita sedang titik di mana kita udah nggak bisa mikir, rasa takut itu jadi hilang. Akhirnya berani kayak begitu, ngerti nggak sih? Walaupun gimana? Jadi misalnya gini, lu takut kan kalau misalnya gua tuh melakukan seperti itu, wah lu mah gini bla 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 segala macam gitu kan. Lu ngapain sih pakai ikut-ikutan apa namanya audisi X Factor? Enggak maksudnya ikut-ikutan apa tadi lu bilang itu apa namanya pesugihan. Iya pesugihan. Ikut-ikutan pesugihan ngapain lu kan ntar bahaya lu bla 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 segala macam. Tapi kan terkadang orang itu pasti punya alasan juga, Pak. Pasti. Kenapa mereka bisa seperti itu? Pasti. Ya kan? Jadi istilahnya itu sebelum kita sampai ke titik di mana kita udah mentok dan akhirnya kita harus meminta ke ini yang lain, cobalah untuk terbuka ke orang lain. Nah, saudara orang atau tua. Atau siapa tahu kan bisa nggak sampai yang hilaf akhirnya minta seperti itu kan. Seenggaknya mereka membantu gitu loh, mencari jalan keluarnya. Jalan keluarnya kesugihan. Ujung-ujungnya pesugihan juga. Kurang ajar. Percuma dong kalau gitu. Iya gitu. Maksudnya harusnya ketika jangan sampai kita atau siapapun punya sampai di titik dimana kita udah menyerah akhirnya minta sama begitu-gituan. Makanya kembali lagi pentingnya orang-orang sekitar untuk mensupport kita ketika kita sedang terpuruk, ketika kita sedang susah betul. Karena gini, gue mau cerita. Gimana tuh? Boleh nih gue dengerin kali. Wah, dengerin dong. Iya. 2.000 per jam. Iya. Warnet dulu anjir. Aduh. Karena gue nggak tahu kenapa. Ada orang-orang kayak lu, orang-orang kayak teman-teman gue yang masih bisa apa namanya, ayolah, lu boleh terpuruk di hal lain, tapi lu jangan sampai semuanya. Dia mencari hiburan. Tapi ada kalanya kita ternyata memang butuh support secara langsung di bidang itu. Contoh, kita nggak punya uang lah. Gue tadi pengen ngomong gitu, mondar mandir gue bilang aja lagi kere, maksud gue gitu ya. Gue lagi kere, gue nggak punya duit, lu butuh uang, bukan? Muter ke sono ya. Iya, ujung-ujungnya ke sono ya. Gue malu, gue tahu kelihatan kerenya. Iya, slow aja sih, semua orang kan yang berawal dari kere, makanya kalem. Kere, kalau gue sih nggak dari kere, kanan. Oposisi dong, oposisi. Wow, berat. Jadi istilahnya itu yang namanya kita butuh support. Support itu terkadang nggak cuma butuh, kita butuh dana nih, tapi kita butuh yang namanya masukan dan pentingnya keluarga untuk bisa saling mensupport ketika kondisi kita sedang ini kan. Nah ini gue pengen cerita. Gue pernah di mana gue tuh sedang terpuruk, gue bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain istilahnya. Cuman gitu Pak, gue punya temen, gue pingin minta kan gak enak, ya kan, karena dia cowok. Minta apa nih? Pikiran gue jadi liar nih. Lu sih kira kemana-mana. Gue cuma minta selangkangan ayam karena gue pin makan ayam. Ngomongin jelas disambung gitu. Jangan dia ada jedanya gitu, jangan. Soalnya selangkangan ayam kan enak, paha. Iya paha, bener. Gue pin makan ayam. Selangkangan ayam. Aduh. Ya, jadi gue pingin minta ke teman, nggak enak nih, misalnya gue butuh uang gitu kan. Terus ya udahlah, gue lari ke saudara gue. Ya udah gue ceritakan bla 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 bla, ya udah nih dibantu gitu kan enak ya, gitu Pak maksudnya. Tapi ada juga saudara gue yang istilahnya itu ketika gue lagi susah bukannya dibantu malah makanya pakai yang begini. Masuk iklan lagi. Ayo. Sayang ya bisa dilihat nanti gue tongolin nih gambarnya yang begini itu apa. Jadi ketika kita lagi susah, ketika kita sedang butuh support dan butuh dana, dia malah makanya kemarin kan saya udah bilang, kamu tuh harus kuliah. Seolah-olah bener banget tuh dia itu mulutnya ya kan. Makanya kamu tuh harus gini bla 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 bla. Dan kan bukannya muatin kita malah aduh ya Allah, gue malah apa sih gue dicaci maki begitu. Hina-hina gitu. Terkadang ada orang-orang begitu dan gue ngerasain begitu, ya Allah. Begini amat pengen buat gue jadi baim. Yang ngomong di atas genteng, gak mau jadi rapatar aja. Rapatar lah.
Enak dong rapater. Kaya. Iya. Gak perlu ngeluh. Gak perlu ngeluh anjir. Aduh. Kayaknya kalau ditanya sekarang siapa anak kecil paling terkenal di Indonesia ya orang paling kenal dia kayaknya. Rapater ya. Mbak Im masanya udah lewat. Udah lewat. Udah gede sekarang dia. Kalau gitu jadi istilahnya kita malah seperti itu. Jadi ya sedih Pak kita malah gitu ya udah tapi ujung-ujungnya dia nyaranin sih. Pesugihan lah Mas. Dibalikin lagi anjing. Tapi gue pernah di posisi itu juga sih. Gue pernah di posisi itu juga ketika usaha gue bangkrut ya kan. Beberapa usaha gue tuh pernah bangkrut bareng tuh pernah. Iya gue sempat denger itu lu katanya ya. Gue pernah cerita itu di podcast, bukan di podcast sih, di tongkrongan di gitu belum. Kalau mau tahu ntar. Beda segmen. Gue pernah di posisi itu dan gue malam-malam gue telepon tante gue telepon teman-teman gue yang gue pikir mereka bisa ngebantu lu ya kan. Bener, gue nggak dapet bantuan malah dapet makanya. Gue bilang gue nggak butuh nasihat lo, gue butuh duit gitu loh. Gue butuh gitu duit buat gue hidup seenggaknya gitu kan, at least buat gue hidup seminggu lah gitu kan. Dan dari situ yang tahu yang gue lakuin apa? Gue mabuk. Coba ini orang aneh ya. Orang lagi nggak punya duit malah mabuk. Dia mabuk duit dari mana? Gue gini, gue nggak punya duit tuh gini. Gue nggak punya duit buat makan gitu. Makan. Nah duit yang buat mabuk itu duit gue seharusnya simpenan buat sebulan gitu. Oh iya. Oh malah disalahgunakan duitnya buat kayak gitu-gituan. Iya karena faktor tekanan tadi gitu kan. Dan akhirnya setelah gue mabuk gue ngerokok, gue mikir gini. Oh iya, berharap sama manusia tuh sakit gitu loh. Betul. Serius. Pak. Itu aduh bener banget. Jangan berharap sama manusia. Sakit dan gue di posisi mabuk itu gue berdoa sama Tuhan. Ya Allah, kalau misalkan temen-temen gue nggak bisa ngebantu gue, siapa lagi gitu kan? Iya benar. Selain Rapater. waktu itu kayaknya Rapater belum se-famous ini, belum. Baim Wong. belum kepikiran. Enggak. Dia belum famous se-famous ini belum. Soalnya gini, gue mau potong. Kayaknya orang Indonesia tuh sekarang gampang ya. Ketika susah nggak punya uang, lari ke konten Baim Wong. Nah, iya kan bener gak sih? Nah, iya. Dorong motor, alasannya bensinnya full pas dilihat. Ding. Karena gue juga pernah kan gitu. Baim Wong buka gerbang, ada bapak-bapak, terus dia ini minta dibantu, yang ngomong ibu-ibu, bapak ini minta dibantu, anaknya lagi sakit, bla bla bla. Terus ibu ngapain? Saya nemenin. Ibu butuh bantuan juga. Lah, kata dia sekalian Pak. Loh, kok sekalian? Jadi maksudnya gimana gitu? Ibu ini nyodorin bapak-bapak ini untuk dibantu, tapi ibu sendiri, ya maksudnya ya kan, ya mungkin dia lebih terorganisir. Ketika yang A dapat nanti turun ke B, nanti di B nanti dikelola lagi untuk turun ke C. Tar dulu. Jangan-jangan ada ormasnya lagi. Kepikiran gak? Iya. Jadi sudah terorganisir ya. Iya. Gitu ya. Ada organisasi jangan-jangan ya kan. Iya benar. Itu maksudnya aduh tolonglah jangan seperti itu. Jangan sampai ada organisasi penguras kantong Baim. Jangan. Jangan. Aduh. Ya, itu bahaya. Itu. Aduh, gue daftar besok. Jangan dong. Orang si Baim Wong nyari duit setengah mampus itu jangan. Kasian. Oke, kembali lagi ke cerita tadi. Jadi ada apa istilahnya? Ada ya orang-orang kayak begitu ada. Ada. Dan gue setelah gue mabuk tuh gue mikir kayak wah berharap sama manusia itu nggak enak banget. Dan akhirnya di dalam posisi mabuk gue sholat. Alhamdulillah. Terserah orang mau bilang gue gimana, gue gak peduli. Gue sholat. Dan setelah gue sholat, gue tidur kan. Karena gue udah ya high banget gitu, in the sky banget pokoknya. Nah habis itu gini, gue bangun, bokap nelpon. Iya. Mas, kamu di mana? Di kosan. Ya kenapa emang?
Ini ayah habis dapat tender nih, ayah transfer ya 20 juta. Aduh. Langsung gue bahagia, gue saat gue suka. Ya Allah, thank you banget doa gue langsung terkabul, doa seorang pemabuk lo dikabul lo. Gak habis pikir gue. Kesimpulannya adalah ketika apapun masalahmu, larilah ke Tuhanmu, ya kan? Iya, udah. Gitu. Mau lu pezina, walaupun Anda nyerepet-nyerepet ke minuman. Iya, enggak apa-apa. Tetap ingat harus ingat Tuhan. Ingat gitu. Tuhan gitu kan. Semua itu ada jalannya, sudah diniin ya. Pasti. Gitu. Alhamdulillah duit yang buat beli mabok-mabok tadi balik lagi. Bisa makan 5 bulan ke depan. Betul. Dan bisa beli mabok lagi. Ayah maafin aku ya. Aduh.